Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani seluruh Indonesia, terutama petani porang, pecinta porang. Ya, jadi saat ini saya sedang berada di salah satu lahan yang seperti kawan-kawan sahabat-sahabat lihat. Ini bukan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kawan. Tapi lahan ini sengaja memang dipangkas oleh pemiliknya, jadi terjadi pembantaian sebelum masa dorman. Jadi menurut pemilik dari lahan ini adalah sebuah inovasi sebuah percobaan yang dilakukan oleh pemilik lahan atas nama Andi Sultan, bahwasanya kali ini bukan yang pertama dilakukan. Ini sudah pernah dilakukan, diuji coba di lahan yang lain, dilakukan pemangkasan sebelum memasuki masa dorman. Ini menurut beliau salah satu tujuannya adalah untuk merangsang pembesaran biji katak. Kemudian yang kedua, ini bisa juga mempercepat terjadinya masa dorman atau mempercepat memasuki masa panen umbi. Tetapi apakah teknik seperti ini bisa memaksimalkan atau efektif untuk memperbesar umbi? Saya belum bisa memberikan jaminan kepada sahabat-sahabat. Sebelum nanti kita akan review kembali ketika betul-betul lahan ini sudah dipanen, baik umbi maupun katak. Yang jelas sahabat-sahabat, ini hanya sekedar memberikan tontonan kepada sahabat-sahabat petani seluruh Indonesia bahwa di lahan ini kita lakukan uji coba atau inovasi baru, memberikan perlakuan yang berbeda seperti yang dilakukan oleh petani-petani di seluruh Indonesia, yang pada umumnya sebenarnya ketika porang menjelang masa dorman itu kita biarkan sampai tersungkur sendiri, kemudian katak terlepas dari tangkai-tangkai porang, dilakukan secara alami. Tapi yang dilakukan di lahan ini adalah memberikan perlakuan khusus dengan cara memangkas batang agar proses dorman secepatnya bisa berakhir dan memasuki masa panen. Ya, jadi sekedar saran saja sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat memiliki lahan yang terbatas, memiliki kebun yang ditanami porang hanya secukupnya, itu sebaiknya jangan dilakukan teknik seperti yang dilakukan oleh Andi Sultan di video yang teman-teman saksikan saat ini. Jadi seperti di video-video sebelumnya, sekedar informasi bahwa Bapak Andi Sultan ini adalah salah satu maestro petani porang di Kabupaten Bantaeng yang memiliki lahan kurang lebih 30 hektar dalam satu atau beberapa hamparan yang berada di Desa Labo. Jadi kebun yang
teman-teman saksikan di video ini hanya sebagian kecil dari lahan yang dimiliki oleh beliau. Jadi di lahan ini merupakan salah satu lahan yang dijadikan tempat uji coba dan teknik seperti yang teman-teman lihat. Ini dilakukan pemangkasan. Jika ini berhasil atau efektif, ini bisa menjadi rekomendasi untuk sahabat-sahabat petani ini bahwa teknik untuk memperbesar umbi atau memperbesar biji katak bisa dilakukan seperti yang teman-teman lihat di layar kaca. Ya, mudah-mudahan ini berhasil. Ya, silakan dilihat kawan. Jadi kemarin di lahan ini masih terlihat segar porang-porang yang tumbuh. Di hari ini ya sudah lusuh, terbaring semua. Ya sahabat-sahabat, ya, jadi meskipun ada pemangkasan, ada pemotongan pada bagian batang, tapi untuk perlakuan katak sendiri ini tidak dipanen paksa, tapi setelah dilakukan pemangkasan itu kemudian dibiarkan saja bersebaran di lahan ini. Pengambilan atau panen katak nanti akan dilakukan setelah batang dan tangkai-tangkai porang ini mengering dan katak yang melengket di tangkai ini terlepas sendiri, itu baru kita lakukan panen atau pengambilan katak di lahan ini. Jadi untuk saat ini karena masih basah, masih melengket dengan kuat, itu dibiarkan saja tetap berada di lahan ini. Jadi seperti ini kawan, diharapkan semoga katak super yang ada di tengah ini masih bisa bertambah besarannya sebelum terlepas dari tangkai. Ya, dan ukuran besaran batang di porang yang ada di lahan ini sudah lumayan besar. Diprediksi ya, ada yang sudah bisa mencapai 10 kilo. Ya, dan ini kawan, terlihat bahwa batang porang lebih besar dari botol minuman yang saya pegang ini. Cukup besar. Ya kawan, jadi untuk hari ini saya bersama dengan Bapak Nusri Andi yang punya channel Nusri Andi Pertanian Organik, dan juga bersama Adi Idrus, salah satu petani porang yang punya lahan luar biasa dan sudah cukup sukses juga dalam mengembangkan pertanian porang. Sahabat saya, kedua orang ini adalah sahabat saya. Ya, jadi ini adalah saat ini kita berada di lahan yang berbeda. Jadi lahan ini berada pas di belakang rumah beliau, tidak terlalu luas juga sebenarnya yang berada di bagian ini, dan di sini juga sudah dilakukan pemangkasan. Cuma yang berbeda, kalau di lahan yang tadi
batang-batang hasil pangkasan dibiarkan saja berserakan, sedangkan yang di lahan ini dikumpulkan di satu lokasi. Secara visual dan penampakan secara kasat mata, ini tambah membesar dan sudah muncul bakal tunas. Tapi kalau saya, dan ini potensi tubuhnya tetap ada, tapi kalau saya kurang bagus karena dia tidak dorman secara alami. Tidak dorman secara alami. Kalau untuk pembesaran memang efektif, cepat besar. Tapi tidak. Kualitas kalau fisiknya kata memang besar, tapi kan tidak berarti besar itu bagus. Iya. Rentan kena penyakit apa, pokoknya adalah pengaruhnya yang tidak dorman sempurna. Tapi tidak apa-apa, semua pendapat ada benarnya, tapi kita cari yang paling tepat, paling mudah, murah, hasilnya maksimal. Banyak nih. Oh, di sini tuh, di sini. Berarti sudah lama di sini. Lama karena ada nih batang. Ini kan dulu tadi bisa dilihat fungsi anunya. Jadi ini yang terkenal. Setelah dia ditebas, dia kena jamur. Ini kena jamur. Ini sudah potong. Sudah potong jamur. Oh, bekas potongan ini. Tapi kan tetap kena jamur. Ini kan rencananya mau ditanam. Tapi sudah kena jamur. Nah, tes kini siapa tahu tumbuh tidak. Tumbuh. Saya tergeletak ini bekasannya. Oh, ini sengaja biarkan jepakannya karena dulu salap penampangan di. Sudah ditanam ini kan gagal kan. Lebih bagus dia tidak ada di jamur. Ay mati tuh manggis kayak. Nasi kisi babi. Wih. Salah. Lah, busuk kulin. Nasosoy. Gimana ini?